Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Saya akan memberikan berupa media pembelajaran untuk materi fikih, yaitu yang berkaitan masalah haji dan umroh. Baiklah, untuk memulai daripada pembelajaran dalam bentuk media video ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Saya mahasiswa PPG, yaitu PPG Fikih Daljab tahun 2021, nama Rismanto SPDI, kelas 12 Fikih, asal instansi Madrasah Aliyah Negeri 2 Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menguraikan. Yang pertama berkaitan masalah materi haji dan umroh, yaitu kita lihat dulu SK dan KD-nya atau standar kompetensi serta kompetensi dasar. Adapun standar kompetensi dalam materi ini ialah menganalisis ketentuan ibadah haji, sedangkan kompetensi dasarnya ialah menelaah ketentuan Islam tentang haji, kemudian menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji. Pernahkah kita atau saudara kita lihat untuk melaksanakan ibadah haji? Maka untuk itu kita lihat peta perjalanan ibadah haji, yang dalam hal ini adalah jamaah haji dari Indonesia menuju Makkah. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, yang rangkaian pelaksanaan rukun-rukunnya yaitu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah sampai kepada 10 Zulhijjah. Atau tambahannya adalah di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita lihat peta perjalanan bahwa gelombang ataupun kloter ibadah haji itu ada gelombang 1 atau kloter 1 dan ada gelombang 2 atau disebut kloter 2. Contoh dari Indonesia, ibadah haji atau jamaah haji dari Indonesia, yang kloter pertama itu dari Indonesia menuju bandara Jeddah, dia langsung ke Madinah, kemudian menuju Mekah. Di Mekah nanti akan melaksanakan rangkaian ibadah haji seluruhnya, kemudian setelah melakukan tawaf wada maka kembali ke Jeddah dan kembali ke bandara Jeddah, dan setelah itu berangkat menuju Indonesia. Sedangkan untuk kloter kedua, yaitu dari Indonesia menuju bandara Jeddah, kemudian langsung menuju Mekah. Nah, di sini nanti akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang setelah itu mereka menuju ke Madinah. Dari Madinah ke bandara Jeddah dan kembali ke Indonesia. Materi haji, kemudian dalil wajib haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, larangan-larangan serta sunat haji, yang kemudian dilengkapi dengan dam serta macam-macam dari tawaf haji. Kemudian yang terpenting ialah hikmah haji. Kemudian masalah umroh, membahas masalah pengertian umroh, hukum dan dalil umroh, syarat wajib umroh, rukun umroh, wajib umroh, hikmah ibadah haji dan umroh, serta yang berkaitan masalah pelaksanaan umroh. Pengertian haji menurut bahasa adalah menyengaja, sedangkan istilah adalah bahwa haji itu mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan rukun dan syaratnya. Hukum dan dalil ibadah haji.
Hukum haji itu adalah wajib, yakni kepada orang-orang Islam yang mampu, yang dilaksanakan sekali seumur hidup. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Kemudian ada syarat wajib haji, yaitu ada 5. Pertama Islam, 2 berakal sehat, yang ketiga balik, 4 mampu, yang dalam hal ini disebut dengan istita'ah, yang kelima adalah bagi wanita harus ada muhrim, artinya dapat menemaninya. Mampu itu pengertiannya ialah sehat jasmani, ada bekal untuk biaya perjalanan, dan kemudian ada bekal yang ditinggalkan, dan ada kendaraan berangkat serta merasa aman di perjalanan. Kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji itu esensinya adalah dimulai dari ihram, yaitu dia memakai pakaian-pakaian ihram, baju putih yang tidak berjahit. Kita lihat bahwa ihram itu adalah berniat memulai mengerjakan ibadah haji, kemudian melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mereka harus hadir di sana yang dimulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian akan melaksanakan tawaf di Baitullah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad, dan selanjutnya melakukan sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun terakhir adalah tahallul. Tahallul itu ialah memotong rambut atau melepaskan diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji. Inilah kita lihat tampilan pakaian haji, yaitu pakaian ihram. Untuk laki-laki kita lihat pakaiannya masih terbuka setengah dada, kemudian untuk wanita tertutup seluruhnya. Inilah dia gambar wukuf di Arafah atau berkumpulnya seluruh jamaah haji di sini dan melakukan amalan-amalan di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kita kenal dengan Hari Arafah, maka disinilah para jamaah ibadah haji melakukan rangkaian ibadah haji. Kemudian ini adalah Ka'bah yang pelaksanaannya adalah tawaf, kemudian sa'i, lari-lari kecil ini antara Bukit Safa dan Marwah. Nanti kembali dari Bukit Safa ke Marwah sekali hitungan, dari Marwah ke Safa 2 kali hitungan, maka sebanyak 7 kali perjalanan. Atau di tengah nanti ada pijar hijau, akan di situ berlari sebentar, disunatkan bagi laki-laki. Kita lihat wajib haji itu ialah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Kemudian kita lihat sunat haji. Sunat haji itu ada beberapa hal, yaitu memakai pakaian berwarna putih, melaksanakan tawaf kudum, membaca zikir, kemudian sholat 2 rakaat dan membaca lapas talbiyah. Lapas talbiyah itu ialah seperti yang pada terlihat di slide. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ada beberapa larangan-larangan ibadah haji, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan slide yang sudah kita tampilkan. Kemudian selanjutnya ada juga dam ataupun denda apabila seseorang melakukan pelanggaran ibadah haji, baik itu pelaksanaan haji maupun umroh. Dam itu ada beberapa jenis, ada dam tamattu dan kiram, dan ada dam karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan haji. Kemudian dam karena bersetubuh, dam karena membunuh hewan buruan maksud kami. Kemudian dam karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ibadah haji. Kemudian selanjutnya adalah masalah umroh.
Umroh itu adalah sengaja berkunjung ke Baitullah, itu di kota Makkah, untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat tertentu, sedangkan waktunya kapan saja sepanjang tahun diperbolehkan. Hukum melaksanakan umroh itu adalah sama seperti ibadah haji, yaitu wajib sekali seumur hidup. Walaupun nanti pemahaman dari ulama-ulama kita dalam memahami ayat ini, Syafi'i menyamakan kedudukan hukum haji dan umroh yang di dalam sumber hukum disebut dengan dilalatul iqtiran. Syarat wajib umroh yaitu Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, dan istitoah atau mampu. Rukun umroh ini ada persamaan juga dengan haji, namun ada yang tidak ada pada umroh. Ihram itu ada dalam haji, tawaf juga ada dalam haji, kemudian sa'i ada dalam haji, dan tahallul ada juga dalam haji. Kemudian rukun tambahan adalah tertib. Sementara yang tidak ada di umroh adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian wajib umroh yaitu pertama ihram dari mikot, yang kedua menjauhkan diri dari semua larangan selama umroh. Dan juga kita lihat ada mikot dan macam-macamnya. Mikot itu artinya adalah batas atau ketentuan atau ada disebut dengan ketentuan waktu dan ada disebut dengan ketentuan tempat. Ketentuan waktu disebut mikot zamani, sedangkan ketentuan tempat disebut mikot makani. Nah, selanjutnya dalam materi ini kita harus mengambil hikmah. Rismanto SPDI banyak-banyak mengucapkan maaf dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya di sini juga ada uji pemahaman kompetensi, nanti diuraikan dan dapat dilihat di slide, baik itu uji kompetensi yang berhubungan dengan literasi, pembelajaran, numerasi, dan yang berkaitan dengan karakter yang dapat kita ambil dari pelajaran materi haji dan umroh. Kiranya dapat dijawab oleh seorang siswa nanti untuk merumuskan dan menjawab daripada soal-soal uji pemahaman kompetensi ini. Demikian saja, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.